Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, tapi saya ini sekarang lagi merasa cemas Pak. Oh, Makanya lagi merasa saya, cemas. pada sore ini mau sharing ke Bapak tentang permasalahan Oh, saya ini Pak. iya. Pantesan Bu, saya lihat Ibu itu tidak biasanya gitu. Saya lihat seperti tidak semangat. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, begini, saya mau curhat tentang, permasalahan saya ini. Eee, saya ini Masalahnya apa Bu? saya ini merasa cemas ya Pak ya, Oh karena iya. ada salah satu siswa saya sampai saat ini belum bisa membaca dan menulis, Pak. Jadi saya Hmm. merasa tidak nyaman berada di sekolah, takutnya nanti kepala sekolah nanyain bagaimana keadaan siswa saya sampai saat ini. Karena sekarang sudah mau menjelang semester ya, Pak, ya, semester awal. Seperti itu, Bapak, Jadi permasalahannya. jadi ada kekhawatiran ya Bu ya, kecemasan dari Ibu karena sebentar lagi akan kenaikan kelas sementara ada siswa yang masih belum bisa membaca dan dikhawatirkan nanti akan menjadi sumber pertanyaan dari kepala sekolah ya Bu seperti itu ya. Betul, Pak, Eh, seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, siapa Bu yang siswa Ibu yang apakah bisa disebutkan namanya Bu? Salah satu misalkan gitu yang belum bisa membaca dan menulis itu siapa Bu? Salah satunya Pak Ardi namanya. Dia itu Ardi Bu. iya, sulit ya Pak, soalnya sampai saat ini dia baru bisa menghafal 7 huruf saja Pak. Nah, itu yang 7 menjadi huruf saja. saya bingung. Iya Pak. Oh iya. Kira-kira Bu, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan Ardi ini belum lancar membaca dan menulis? Mungkin Pak dari segi perkembangan dia itu sulit sekali Pak, karena dia gimana, pergaulannya suka menyendiri, anaknya tidak bergaul dengan anak-anak yang lain, dan, eee, dukungan dari orang tuanya pun sangat kurang, Pak, kalau saya lihat. Jadi ternyata banyak faktor ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian apa sih tujuan akhir yang Ibu inginkan terkait permasalahan siswa ini yang belum bisa membaca dan menulis? Tujuan akhirnya saya ingin anak tersebut, Ardi ini ya, Pak, ya, dia itu, Ya ya. eee, jadi hafal abjad, terus dia bisa menghafal sendiri abjad-abjad tersebut dengan lancar. Setidaknya dia hafal abjadnya dulu, Pak, Oh sebelum iya iya. lancar membaca. Jadi yang Ibu harapkan itu ada peningkatan ya Bu ya, Ada kualitas peningkatan membaca dan menulisnya. Iya. ya, dari segi baca Kalau dan boleh ya, kalau boleh tahu Bu, apakah Ibu sering mengajak siswa ini untuk misalkan gitu ya, misalkan untuk membaca di sekolah, meluangkan waktu di jam istirahat, ya minimalnya berapa menit gitu. Apakah pernah Ibu melakukan seperti itu? oh, kalau itu saya belum ya, Pak, ya. Biasanya Oh saya belum kasih ya Bu ya. penunjang dulu untuk anak tersebut. Nah, Hmm. saya kasih buku penunjang, tapi keesokan harinya saya cek, oh ternyata belum hafal. Dicek lagi keesokan harinya belum hafal. Mungkin di rumahnya anak tersebut tidak menghafal dan tidak ada bimbingan dari orang tuanya. Nah, seperti itu, Pak. Eh, Kemudian kalau boleh tahu Bu, ada gak semacam kerjasama gitulah dengan orang tua gitu? Karena kan tadi faktornya selain dari siswanya yang memang dia memiliki keterbatasan, kata Ibu tadi salah satu faktor penyebab yang lain adalah karena faktor keluarga. Nah mungkin Ibu bisa menggambarkan seperti apa Bu background atau latar belakang keluarganya, karena kan kalau
kalau yang saya tahu itu ibu itu kan mengajar di daerah pertanian gitu, yang rata-rata orang tuanya itu petani dan kadang-kadang mereka itu bertani di gunung ya Bu ya? Iya. Iya. Nah itu bisa diceritakan Bu seperti apa? Nah, betul Bapak, itu tadi yang membuat saya jadi sulit. Saya itu sulit sekali berkomunikasi dengan orang tua, Pak. Nah, Hmm. jadi orang tua tersebut menitipkan anak ke sekolah itu tanpa mereka pantau, Pak, seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan secara langsung menghubungi orang tuanya tentang perkembangan anak tersebut sampai saat ini yang masih belum bisa membaca dan menulis. Oh ya Bu, bagus lah seperti itu ya Bu ya. Mungkin bisa dicoba nanti. Eh, mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya Bu. Nah, selanjutnya ada lagi Bu yang Ibu rasakan gitu selain hal-hal yang tadi itu. Mungkin apa semacam ketidaknyamanan, keresahan, keluhan dan sebagainya. Ya tadi yang menjadi kekhawatiran saya yaitu saya kurang nyaman sekali ya kalau nantinya eh, ibu kepala sekolah saya nanyain tentang Iya, anak iya. tersebut perkembangannya seperti apa. Karena saya hanya baru mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua, tapi hasilnya masih belum ada perkembangan untuk anak tersebut. Iya. Kemudian Ibu untuk rencana aksinya apa kira-kira? Kedepannya seperti apa? Apakah Ibu punya rencana ke depannya? Saya punya rencana, Pak. Jadi mungkin anak ini membutuhkan bimbingan lebih, bimbingan khusus, Pak, ya. Jadi saya Iya. harus meluangkan waktu, baik itu di jam istirahat atau jam pulang sekolah, saya Mhm. harus, eee, apa ya, Bapak, harus memberikan waktu luang untuk anak tersebut supaya dapat bimbingan khusus, seperti itu. Mungkin Iya. waktu istirahat dikasih waktu tambahan 10 atau Mhm. 15 menit dan waktu pulang juga harus diberi jam tambahan. Jadi anak tersebut bisa terpantau walaupun di rumahnya kurang dibimbing, Mhm. tapi setidaknya kalau kita bisa membimbingnya setiap hari, Pak, ya, Iya. mungkin akan bisa anak tersebut ya membaca sedikit-sedikit, setidaknya Mhm. bisa menghafal abjad. Iya, iya. Ada gak Bu hal lain yang Ibu rencanakan ke depannya gitu selain yang tadi, Oh, kayaknya misalkan saya dengan orang tua, oh iya ya, rekan jadi sejawat, orang tua misalkan. sudah, terus oh iya Bapak, kita harus bisa dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, terutama yang masih satu fase, yaitu guru kelas 2 seperti itu Bapak mungkin Iya, bisa. Nah, iya. kemudian yang selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan anak tersebut bimbingan juga dari rekan sejawatnya. Nah, Oh mungkin iya. dengan memberikan bimbingan dari rekan sejawatnya, anak tersebut akan termotivasi mungkin ya Pak ya, untuk bisa lagi Mhm. belajar membaca dan menghitung. Seperti itu Iya, Pak. iya. Atau ada Bu yang Ibu lakukan ketika pembelajaran kan anak ini memang punya kesulitan ya. Nah, bagaimana Ibu memperlakukan anak ini ketika kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas Bu? Nah, Nah, mungkin ketika kegiatan berlangsung di kelas, biasanya saya, melakukan beberapa cara, Pak. Yang pertama tadi, anak tersebut bangkunya disatukan sama anak yang sudah pintar, seperti itu, Pak, ya. mhm, Kemudian, iya, yang kedua, saya suka, apa ya, jadi si anak tersebut kan kalau kita tidak pantau, nulis satu jajar aja, satu itu ya, iya, satu baris saja kan Bapak susah. iya, Jadi biasanya, eee, saya suruh duduk di depan saya, seperti itu, Pak. Alhamdulillah biasanya kalau seperti itu sedikit-sedikit bisa terpantau, itu, Pak, ya. iya. Tapi ketika dikelompokkan Bu dengan yang lain, apakah anak itu tidak merasa minder? Sepertinya kalau anak kelas 1 ya gimana ya, masih belum kepikiran ke sana kayaknya, Pak. Masih lulus-lulus aja belajarnya, seperti itu, Pak, kalau Iya, saya lihat. Jadi iya. tetap kitanya ya yang harus mantau kayaknya.
Iya. Ada lagi Bu yang lain yang mungkin akan Ibu rencanakan untuk kedepannya? Ya. Ini terkait dengan pembelajaran di kelas Bu gitu. Selain tadi dengan mengelompokkan siswa gitu. Apakah ada Bu metode atau misalkan strategi gitulah yang akan Ibu lakukan? Seperti apa Bu? Strateginya saya akan membuat tambahan jam mengajar, Pak. Nah, saya harus Tambahan mengajar, memberikan waktu, iya, saya berarti harus memberikan waktu lebih untuk anak bimbingan tersebut, khusus ya Bu ya? harus Bimbingan memberikan khusus bimbingan mungkin. khusus. Karena saya lihat si anak ini butuh bimbingan khusus, Pak. Iya, Karena iya. dilihat perkembangannya itu aduh sangat sulit sekali, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Jadi yang akan Ya, saya Ibu, lakukan adalah membuat bimbingan khusus, Pak, memberikan bimbingan bimbingan khusus ya. khusus. Ya, saya setuju Bu dengan ide yang akan Ibu lakukan ya. Kemudian selanjutnya Bu, untuk hal yang tadi yang akan Ibu rencanakan, tentunya kan harus ada dukungan ya Bu ya, baik dari Ya, rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah. Kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana tadi Bu? dukungan yang saya butuhkan yaitu mungkin eh, Pak ya, dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat, agar bisa berkolaborasi. Mungkin nanti kalau dari kepala sekolah itu harus tahu karena tidak semua anak mungkin harus seperti itu sama ya Pak ya. Harus bisa Iya, iya. lancar membaca, harus bisa lancar menulis. Tapi kan kita Hmm. ini di kelas satu fase, jadi anak yang kekurangan itu jadi nanti bisa dilanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu kelas Selanjutnya. 2. Dan saya juga harus berkolaborasi dengan guru kelas 2 tersebut agar mengetahui bagaimana kondisi Hmm. anak ini, yang satu ini ya Pak ya, dari kelas satunya Ya, perkembangannya seperti apa, jadi kita nanti bisa dilanjutkan ke fase selanjutnya, seperti itu. selanjutnya. Iya. Setuju Ibu. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Seperti apa komitmen? Kemudian siapa saja yang bertanggung jawab gitu untuk melakukan eh, rencana yang tadi Ibu sebutkan. Untuk hal ini saya akan mencoba mengajari membaca dan kerjasama dengan tadi guru-guru yang ada di kelas 2 tersebut, Bapak. Seperti itu. Ya, ya. Itu komitmen Ibu ya, sebagai Ya. bentuk tanggung jawab mungkin ya untuk kedepannya. Nah, ada lagi Bu komitmen lain gitu, sebagai bentuk tanggung jawab Ibu untuk melakukan rencana itu yang tadi Ibu sebutkan. Nah, itu juga masih saya pikirkan, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk mencari solusi lainnya. Solusi lain, tentunya dengan musyawarah ya Bu ya. Ya, Iya, dengan berkolaborasi, bermusyawarah, mudah-mudahan eh, dengan kerjasama sinergisitas antara rekan-rekan sejawat ini akhirnya bisa bisa memberikan solusi lah terhadap permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Kira-kira Bu, dari tadi kita ngobrol, bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang gitu? alhamdulillah, Pak ya, setelah saya sharing dengan Bapak terkait masalah saya yang ada di kelas, saya itu sekarang jadi merasa lega, Pak. Yang Iya, tadinya iya. cemas, yang tadinya tidak semangat karena saya merasa tidak berhasil sebagai wali kelas, saya jadi sekarang setelah diberi jalan sama Bapak untuk Iya. bisa mengembangkan potensi eee, saya jadi sekarang terasa lebih lega, Pak. Lebih lega. Sebetulnya Ibu tadi sudah memberikan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang sangat bagus sekali Bu. Ya tinggal nanti mungkin komitmen tanggung jawab terhadap rencana yang akan dilakukan itu saja Bu. Mudah-mudahan Amin. permasalahan yang Ibu hadapi bisa terselesaikan dan Ibu juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa takut dan rasa tidak nyaman.
Mungkin itu Bu, terima kasih untuk Terima kasih juga Bapak. pertemuan. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.